Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kata beliau, hatta idza ata ila Quba'i nazalaha bis-sa'di wal hana'i. Ya, hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Quba, nazalaha, beliau pun turun di situ. Bis-sa'di wal hana'i, dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Iya. Dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Fi yaumil itsnaini li thintai asyara min syahri maulidin fa ni'mal hijrah. Muncul pertanyaan, tanggal berapa Nabi tiba di Madinah, hijrah itu? Al-Iraqi menerangkan, itu kejadiannya pada hari Senin. Fi yaumil itsnaini, itu bacanya fi yaumi litsnaini. Dibaca lam ya, litsnaini. Sama dengan ayat bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman. Iya. Dibaca seperti itu supaya timbangan syairnya tepat. Fi yaumil itsnaini li thintai asyara min syahri maulidin. Jadi datangnya, tibanya di Quba hari Senin tanggal 12 dari bulan kelahiran beliau. Beliau lahir di bulan apa? Rabiul Awal. Berarti ini kejadian tanggal 12 di bulan apa? Rabiul Awal. Fadi'mal hijrah. Maka itu adalah sebaik-baik hijrah. Iya. Itu adalah sebaik-baik hijrah. Baik. Jadi ini kisah kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa kaum muslimin, kaum muhajirin wal ansar, ya, kaum muhajirin yang sudah dahulu berhijrah, karena Nabi itu termasuk orang yang paling terakhir berhijrah di Mekah. Jadi para sahabatnya dulu sudah berlalu ya, para sahabat keluar satu-satu ke Madinah. Nah, belakangan baru Rasulullah menyusul bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu akan tiba di kota Madinah, itu selalu tiap hari ditunggu oleh kaum muslimin di Madinah, dari muhajirin maupun al-ansar. Ya. Sampai mereka itu di pagi-pagi itu sudah keluar ke batasan kota menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah menjelang siang, matahari sudah terik, baru mereka balik lagi. Nah, begitu setiap hari. Ya, sampai suatu hari matahari sudah terik, mereka balik. Tiba-tiba ada seorang Yahudi yang berteriak. Ya, dia melihat di atas bentengnya. Ya, Yahudi kan berada di atas tempat tinggi. Dia melihat di bentengnya, maka dia berteriak. Itu siapa? Nabi Muhammad telah datang, kawan kalian telah datang. Ya, maka barulah kaum muslimin menyambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masyhur ya, bagaimana sambutan kaum muslimin. Ada riwayat-riwayat sahih, Sahih Bukhari maupun di Sahih Muslim, bagaimana kegembiraan para sahabat menyambutnya. Sampai dikatakan oleh Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dalam hadits riwayat Al-Bukhari, kaum muslimin di Madinah tidak pernah bergembira dengan kegembiraan seperti mereka ketika menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini semuanya pengaruh dari keimanan. Iya, bisa dibayangkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang Mekah, lahir di Mekah. Ya. Kemudian subhanallah, Allah pilihkan Rasul ini, Nabi ini, manusia yang terbaik ini, orang yang paling baik yang pernah menginjak bumi ini, itu berhijrah ke negeri mereka, akan tinggal di tengah mereka. Ya, bisa dibayangkan bagaimana kegembiraan mereka. Sampai anak-anak perempuan kaum muslimin naik ke atas rumah-rumah mereka. Mereka berkata,
wahai Muhammad, wahai Rasulullah. Iya. Baik. Dan di sini ada satu kisah yang masyhur disebutkan. Katanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, beliau disambut dengan syair-syair yang biasa kita dengar ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Ya. Ada yang menambah di tambahan apa namanya? Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Itu ada tambahan ya dalam sebuah riwayat. Kemudian ada tambahan masyhur di kalangan orang-orang yang melantungkan di belakangan ini. Ji'ta syarraftal Madinah marhaban ya khaira da'i. Ya. Ini syair-syair masyhur ya. Masyhur. Saking masyhurnya menjadi lagu, nasyid. Ya. Sampai ada kiai, ustadz atau siapa saja yang diagungkan datang dibacakan itu Tala'al badru alaina. Ya. Baik. Ini perlu dipertanyakan, benarkah kisah ini dari sudut sirah? Sebab kalau ini syair-syair ini masyhur, harusnya ada di riwayat Bukhari, Muslim dan seterusnya ya. Ternyata di riwayat Bukhari dan Muslim hanya dikisahkan kegembiraan para sahabat. Tidak ada mereka mengumandangkan Tala'al badru alaina. Baik. Kalau begitu dari mana datangnya riwayat ini? Itu disebutkan ya oleh Al-Baihaqi rahimahullah dengan sanadnya dari Abdullah bin Muhammad bin Aisyah. Abdullah bin Muhammad bin Aisyah ini guru Imam Ahmad. Dia langsung meriwayatkan, mengatakan bahwa Nabi ketika datang ke Madinah. Ini guru Imam Ahmad, harusnya dia tabi'ut tabi'in. Antara dia dan Nabi itu paling sedikit mungkin 3 orang. Ya kemana 3 orang ini? Siapa yang memberitakan dia kisah tersebut? Jelas ya? Karena itu oleh Ibnu Hajar, kisah itu Tala'al badru alaina, beliau katakan itu mu'dal. Sanadnya mu'dal, terputus. Tahu artinya mu'dal? Mu'dal itu terputus 2 atau lebih. Beda dengan munqati'. Kalau munqati' terputus satu tempat di mana saja terputus. Tapi di mu'dal terputusnya lebih hebat. Dalam istilah ilmu hadits, keterputusan yang sangat parah. Ya, haditsnya dihukumi sangat lemah kalau seperti itu. Jelas ya? Baik, demikian pula dikatakan oleh Al-Iraqi bahwa sanadnya mu'dal dan banyak dari ulama menjelaskan tentang hal tersebut. Termasuk di masa sekarang Syekh Al-Albani melemahkan kisah ini di silsilah hadits ad-dhaifah. Demikian pula banyak dari guru kami, Syekh Muqbil, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdul Karim Al-Khudair, ya dan selainnya, semuanya memandang bahwa kisah ini adalah kisah yang apa? Kisah yang lemah. Walaupun kalimat-kalimat Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina mada'a lillahi da'i. Tala'al badru alaina artinya apa? Telah muncul purnama di tengah kami. Maksudnya Nabi itu datang. Ya, min thaniyatil wada'i. Datangnya dari thaniyat al-wada, nama tempat ya. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur. Mada'a lillahi da'i, sepanjang masih ada orang yang berdoa kepada Allah, maksudnya sepanjang masa kita wajib bersyukur untuk hal ini. Ayuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i, wahai Rasul yang diutus untuk kami, engkau datang membawa perkara yang mesti kami taati. Iya, maksudnya membawa agama yang harus kami taati. Kemudian di tambahan di populer ya di kalangan orang-orang belakangan itu ada tambahannya apa namanya? Ji'ta syarraftal Madinah, engkau datang untuk memuliakan kota Madinah. Marhaban ya khaira da'i. Selamat datang wahai sebaik-baik dai yang pernah menyeru. Dari sudut maknanya benar ya. Cuman yang ada riwayatnya bait syair yang pertama dan kedua. Ada yang ketiga itu diriwayatkan oleh Razin, disebutkan oleh sebagian ulama. Yang keempat saya nggak tahu asal usulnya dari mana. Ya, ini dari sudut riwayat. Dari sudut makna, Thaniyatil Wada ini nama tempat itu didatangi kalau orang datangnya dari arah Syam. Dari Syam masuk ke Madinah
Itu lewat Thaniyatul Wada. Sedangkan Nabi datang dari mana? Dari Mekah. Mekah itu tidak lewat Thaniyatul Wada. Jelas ya? Maka dari sudut makna juga ada masalah di maknanya. Ya, baik. Jadi ini terkait dengan masalah kisah Tala'al Badru Alaina. Ya, dan kadang yang melantunkannya Masya Allah ya, semangat. Hanya saya kadang salah baca juga. Ya, Tala'al Badru Alaina Mithaniyatil Wada. Bacanya gitu, disukun ainnya. Itu keliru kofianya ya. Karena sesuai dengan wazan syairnya harus dikasrah belakangnya. Sesuai dengan wazan syairnya. Baik. Jadi di sini kisah kedatangan beliau. Dan perlu dipahami bahwa ini adalah dari kegembiraan kaum muslimin ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah. Maka beliau sifatkan fani'mal hijrah. Maka itu adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik hijrah. Iya. Kedatangannya di siang hari, ini yang populer ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar, ini riwayat yang populer di tengah para ulama. Ada di Sahih Muslim dikatakan datang di malam Senin. Disebutkan malam. Iya. Datang di malam Senin. Dan mungkin dari sudut pembahasan, riwayat yang mengatakan hari itu lebih banyak ya. Dan mungkin kalimat malam Senin, mungkin itu beliau mendekati kota Madinah di malamnya, mendekati. Sebab Nabi itu dari petunjuk beliau dan sunnah beliau, apabila beliau ingin masuk ke sebuah kota atau ingin pulang ke negerinya, sudah malam hari, beliau nggak masuk ke rumahnya di malam hari. Dia nunggu dulu, bermalam di sekitar situ. Nanti di siang harinya baru apa? Baru beliau masuk ke kota. Jelas ya? Jadi kedatangan di siang hari itu lebih dekat menurut kebanyakan ulama. Baik. Jadi beliau datang di hari Senin pada tanggal 12 di bulan Rabiul Awal, tiba di Kuba, yaitu sebaik-baik hijrah. Kemudian beliau katakan di sini, aqama arba'an ladaihim wa tala fi yaumi jum'atin fa shalla wa jama'. Ya. Nabi SAW tinggal di sisi mereka selama 4 malam. Jadi beliau berada di situ selama 4 malam. Kemudian beliau pergi pada hari Jumat, lalu beliau sholat Jumat, beliau sholat dan menegakkan Jumat. Fi masjidil Jum'ati wahya awwalu ma jamma'an nabiyyu fima naqalu. Ya. Di masjid yang ditegakkan padanya Jumat, dan itulah awal Jumat yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Sebagaimana yang dinukil oleh para ulama ahli sejarah. Baik. Jadi Nabi SAW ya, beliau tinggal di situ selama berapa? 4 hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lalu beliau keluar di hari apa? Hari Jumatnya. Iya. Di Masjidil Jum'ah. Di masjid yang ditegakkan padanya Jumat. Tidak disebutkan di sini nama masjidnya oleh penulis. Ya, rahimahullahu ta'ala. Iya. Tapi disebutkan bahwa masjid ini di dalam buku sirah disebutkan bahwa masjid ini namanya Masjid Bani Salim. Iya. Dan ini keluar dari Kuba. Baik. Dari mengatakan bahwa Nabi SAW begitu keluar dari Kuba, beliau tinggal di Kuba 4 hari. Begitu beliau keluar dari Kuba, beliau mendatangi masjid di lembah. Kan dari Kuba menuju ke masjid ke arah masuk ke Madinah, beliau melewati lembah di situ. Maka di situ ada Masjid Bani Salim. Maka beliau pun singgah di situ. Beliau singgah di situ dan beliau sholat Jumat di situ bersama para sahabat. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad bahwa yang sholat Jumat bersama Nabi SAW waktu itu ada 100 orang. Ada 100 orang. Baik.
Jadi ini penyebutannya tentang awal Nabi menegakkan Jumat. Iya. Baik. Dan di sini perlu kita detailkan ya, di pembahasan Jumat itu ada hukum-hukum fikih. Harus diketahui bahwa Jumat itu hanya dilaksanakan pada saat mukim saja. Bukan di saat safar. Bukan saat perjalanan. Ya. Jadi Nabi ini sudah tiba di tempat hijrahnya. Artinya sudah masuk ke Kuba, sudah masuk di kota Madinah namanya. Bukan lagi musafir, kan begitu. Ya. Walaupun beliau belum membangun rumah pribadinya, tetapi beliau sudah dihitung masuk sebagai orang yang mukim. Karena itu beliau sudah menegakkan apa? Menegakkan Jumat. Iya. Baik. Kemudian di Mekah, berarti sebelumnya tidak ada Jumat di Mekah. Tidak ada Jumat di Mekah. Hanya ada sholat 5 waktu. Tapi belum ada Jumat. Ini memberikan kepada kita 2 fikih ya, penting untuk dipahami. Fikih yang pertama, bahwa penegakan Jumat itu bukan sembarangan. Jelas ya? Jangan asal kumpul 2-3 orang dalam rumah. Hah? Ini masjidnya jauh, kita bikin Jumat saja di sini. Nanti saya khutbah, kalian menjadi pendengar. Ya, ini nggak cocok ya. Jadi Jumat itu bukan sembarangan saja. Nah, Jumat itu ada ketentuan. Nabi di Mekah tidak menegakkan Jumat. Kenapa? Sebab kaum muslimin belum punya wilayah kekuasaan. Iya. Ada kepala negara tapi belum punya wilayah negara. Begitu di Madinah ini sudah masuk wilayah kaum muslimin di kota Madinah. Ini awal permulaan. Ya. Babak baru dari peradaban Islam di kota Madinah. Jelas ya? Baik. Karena itulah di pembahasan fikih itu penegakan Jumat itu dari wewenang pemerintah. Tidak boleh ada masjid yang menegakkan Jumat kecuali mendapatkan izin dari siapa? Dari pemerintah. Itu hukum asal. Jadi kalau pemerintah memberikan peraturan orang yang menegakkan Jumat harus izin, maka kita harus mengambil izin dari siapa? Pemerintah. Ya tapi kita di Indonesia ini kan Masya Allah ya. Terlalu banyak ke lapangan. Ya kemudahan. Bahkan masjid-masjid berdekatan ditegakkan Jumat. Ya kalau dahulu itu tidak seperti itu. Manusia berkumpul di Masjid Nabawi. Ada masjid-masjid lain dipakai sholat 5 waktu. Tapi pas hari Jumat semuanya di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi harusnya pemerintah itu menunjuk di mana tempat berkumpul kaum muslimin untuk Jumat di situ. Tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk Jumat. Sebab mimbar Jumat itu ruh dan kehidupan umat Islam. Disitulah sebenarnya tempat menyampaikan pesan-pesan kehidupan untuk mereka. Hal-hal yang membangun kehidupan, menjaga kebersamaan, dan membuat terjalin kecintaan di tengah mereka. Iya. Makanya itu menjadi wewenang pemerintah untuk menanganinya. Sebab ini masalah penting, serius di dalam negeri. Jelas ya? Nah, kapan tidak ditangani dengan benar, disitulah masuk bahaya-bahaya untuk umat Islam. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, mimbar-mimbar Jumat itu bisa menjadi sarana untuk menggoncang sebuah negeri. Ya. Jelas ya? Ingat tahun 98. Ya, dari mana mulai muncul penggulingan, demo besar-besaran? Itu dari mimbar Jumat juga. Hah? Kejadian-kejadian di Teluk. Ya, negara-negara yang jauh itu mimbar-mimbar Jumat. Selain daripada media-media. Karena itu hal yang seperti ini kalau tidak dikontrol dengan baik, ini bisa membahayakan. Jelas ya? Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua. Dari pembahasan Jumat. Jumat itu tidak ditegakkan oleh Nabi dalam perjalanan. Tidak ditegakkan oleh Nabi dalam perjalanan. Karena itu keliru ya saudara-saudara kita yang naik kapal pelni itu. Kemudian ada penegakan sholat Jumat di atas kapal. Nah, ini mereka semuanya musafir. Ya musafir itu tidak sholat Jumat. Mereka harusnya sholat apa? Sholat duhur. Ya, harusnya sholat duhur. Jadi harusnya mereka lakukan adalah sholat 2 rakaat duhur dijamak dengan apa? Asar. Nah, ini yang terjadi khutbah Jumat dulu.
Setelah khutbah Jumat, sholat Jumat. Setelah itu dijamak lagi dengan asar. Nah, ini masuk ke masalah lain lagi. Ya. Apakah boleh menjamak Jumat dengan asar? Nah, itu masalah lain lagi namanya. Masukkan diri ke masalah lain. Ya. Karena yang ada dalilnya itu menjamak antara duhur dan apa? Dan asar. Itu yang ada dalilnya. Adapun Jumat dan asar itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Dan tidak ada di sirah Nabi itu dalam perjalanan manapun beliau menegakkan Jumat. Dan menjamak Jumat dengan apa? Dengan asar. Baik. Itu yang dipegang oleh mayoritas ulama. Dan itu yang difatwakan oleh kebanyakan ulama kita di masa ini. Bahwa tidak boleh menjamak antara Jumat dan apa? Jumat dan asar. Baik. Jadi ini dua permasalahan yang kita bisa ingatkan terkait dengan masalah Jumat ini. Baik. Ada yang berkata bahwa beliau ini tinggal arba asyara. Arba di sukunnya karena mengikuti wazan syairnya. Beliau malah tinggal di Kuba 14 hari. Fihim di Kuba itu. Wahum yantahiluna dzikrah. Dan mereka para ulama ahli sejarah, ahli sirah itu menyebutkan penyebutan tentang ini. Bahwa tinggalnya di Kuba berapa lama? 14 hari. Apa dalilnya? Wahwalladzi akhrajahu Syekhani. Itulah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi malah dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi tinggal di Kuba berapa lama? 14 hari. Itu ada haditsnya di hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kata Anas, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, nazala fi uluwil Madinah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau tinggal di tempat tinggi Madinah. Itu di sana di Madinah sampai sekarang disebut Awali namanya. Awali, beliau tinggal di situ. Jelas ya? Fi hayyin yuqalu lahu Banu Amrin ibni Auf. Ya, di sebuah hayy, di sebuah apa namanya? Tempat yang bernama punya Banu Amr bin Auf. Fa'aqama fihim arba'a asyrata laila. Beliau tinggal di situ 14 malam. Ya, ini riwayat Bukhari dan Muslim ya, 14 malam. Jadi kata beliau, lakin nama marra minal ityani li masjidil jum'ati yawma jum'ati la yastaqimu ma hadhil muddah. Tapi kalau ini pendapat diambil terus disandingkan dengan apa yang sudah berlalu, bahwa Nabi itu sholat Jumat kan di masjid Jumat. Berarti sholat Jumat di hari apa? Hari Jumat, ya kan? Jadi kalau beliau tinggal di Kuba 14 hari, berarti harusnya bukan tiba di hari Senin, tibanya di hari apa? Hari Jumat. Kan Nabi tibanya hari apa? Hari Senin. Jadi kalau disebut 14 hari, berarti tidak cocok. Tidak sejalan. Jelas ya? Kata beliau, illa alal qawni biqawnil qudmati ila kuban kana biyawmil jum'ati. Kecuali kalau dibangun di atas pendapat bahwa kedatangan Nabi ke Kuba itu di hari Jumat. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Ya, dan ini pendapat lain ya. Jadi menunjukkan bahwa kedatangan, apakah datangnya ke hari Senin atau datangnya di hari Jumat, itu ada pendapat juga yang mengatakan datangnya di hari apa? Di hari Jumat. Baik. Jadi ini dua pendapat disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Beliau lahirnya lebih condong ke pendapat yang pertama. Iya. Walaupun pendapat yang kedua ini itu lebih kuat ya dari sisi dalil. Lebih kuat. Kemudian kata beliau, bana biha masjidahu wartahala litibatil fayha'i tabat nuzula. Maka Nabi pun membangun masjidnya di situ. Lalu beliau pergi. Ya, beliau bangun masjidnya di mana? Di Kuba. Beliau bangun masjid di Kuba. Ya, setelah itu beliau pun pergi mendatangi Thaibat al-Fayha. Ini nama kota Madinah. Disebut Thaibat al-Fayha. Yang harum semerbak. Tabat nuzula. Sebagai tempat yang baik. Tempat yang paling baik untuk tempat tinggal. Iya. Baik. Jadi Rasulullah SAW membangun masjidnya di Kuba. Iya. Nah, ini kisahnya menarik sekali ya.
kisah pembangunan Masjid Quba. Nah, ini awal masjid yang dibangun di atas asas ketakwaan. Iya. Jadi Nabi SAW ketika memerintah untuk membangun masjid, beliau kirim kepada para pemuka Bani Najjar supaya datang. Maka para pemuka Bani Najjar ini datang dalam keadaan pedang mereka di pinggang mereka. Iya. Maksudnya apa pedang di pinggang? Ya. Maksudnya mereka ini diperintah apa saja oleh Nabi, diperintah berperang sekalipun, mereka siap. Ya. Ternyata begitu datang, Nabi berkata, wahai Bani Najjar, thaminuni ha'itakum hadhihi. Wahai Bani Najjar, thaminuni ha'itakum hadha. Bani Najjar, beri untukku harga kebun kalian ini. Jadi Nabi mau bangun masjid di kebun itu, Masjid Quba. Minta, kasih harga berapa? Ya. Nabi tidak minta ya. Tapi beliau ingin apa? Ingin membayarnya. Maka apa kata Bani Najjar? La wallahi, la natlubu thamanahu illa ilallah. Kata mereka, tidak demi Allah. Kami tidak akan minta harga kebun ini kecuali hanya dari Allah saja kami minta. Ya. Inilah awal kisah Nabi SAW membangun Masjid Quba. Baik. Dan di dalam kisah pembangunan masjid ini terdapat hal-hal yang menarik sebenarnya ya untuk kita detailkan. Tapi ini saya di pembahasan sirah ini saya meringkas ya. Jadi kalau setiap pembahasan setiap suatu kejadian di sirah kita paparkan luas, nanti kapan mau diselesaikan buku ini? Ya. Makanya saya memberikan ringkasan-ringkasan. Baik. Jadi masjidnya dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya penamaan kota Medina. Medina itu nama yang kita kenal ya, namanya kota apa? Kota Medina. Dia punya nama lain, namanya Taibah. Atau bisa dibaca Tiba. Ya. Itu dua. Disebut juga dengan nama Taubah. Disebut juga dengan nama Taubah. Dari menyebutnya bahwa di antara nama kota Medina disebut dengan nama Miskina. Disebut dengan nama Miskina. Ya. Dari mengatakan bahwa di antara nama kota Medina disebut dengan nama Al-Masjidil Aqsa. Disebut juga dengan nama masjid yang jauh. Ya. Dari menyebut bahwa kota Medina di antara namanya disebut Al-Bahirah atau Buhairah. Iya. Dari mengatakan bahwa kota Medina disebut juga dengan nama Makkatan. Dua Mekah. Ya. Baik. Jadi di sini disifatkan oleh beliau Thaibat al-Faiha. Al-Faiha itu adalah wangi-wangian kalau keluar dengan semerbak yang harum, itu disebut Faiha. Dia adalah sebaik-baik tempat tinggal. Iya. Baik, kemudian di sini Syekh mengingatkan, membawakan kisah di sini. Iya. Kata beliau di sini, "Fabarakat naqatuhul ma'murah bi mawdi'il masjid fi adh-dhahirah." Maka unta beliau yang diperintah itu bersimpuh di tempat masjid yang akan dibangun di Madinah. Ini untuk pembangunan Masjid Nabawi. Fi adh-dhahirah, dan waktu itu waktu terik matahari, maksudnya di waktu duhur yang sangat panas. Ya, di terik matahari. Baik. Jadi ini subhanallah ya, dari keadilan dari Rasulullah SAW dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beliau. Jadi disebutkan di buku-buku sirah ketika Nabi SAW sudah berjalan memasuki kota Madinah, maka kampung-kampung Al-Ansar itu berebut ingin supaya Nabi tinggal di tempat mereka. Tinggal di tempat mereka. Mereka sudah berkata, "Ya Rasulullah, mari ke tempat kemuliaan dan orang-orang yang akan melindungi." Ya.
Tapi bersamaan dengan itu Nabi setiap kali dilewati disambut oleh para sahabat, kata beliau, khallu sabilaha faina ma'mura, biarkan unta ini lewat. Unta ini diperintah. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW kalau ingin menjawab semua orang yang memanggilnya, bagaimana cara menjawabnya? Setiap orang, ya Rasulullah tinggal di sini, semuanya meminta. Maka beliau berkata, ini unta diperintah. Di mana unta ini berhenti, saya akan berhenti di situ. Jadi biarkan saya. Baik. Maka pertama dilewati Bani Salim tadi ya. Ada Itban bin Malik di sana, Naufal bin Abdullah al-Ajlan. Diambil tali kekang unta Nabi SAW. Ya Rasulullah tinggallah di sini. Kata Nabi, khallu sabilah fa inna ma'mura, biarkan dia diperintah. Ya. Terus berjalan. Disambut lagi oleh Ubadah bin Samit dan Abbas bin Nabla. Sama seperti itu. Disambut. Kata Nabi, barakallahu fikum, biarkan unta ini, dia diperintah. Ya. Terus dilewati Bani Sa'idah. Ada Sa'ad bin Ubadah, Al-Mundhir bin Umar, Abu Dujana radhiyallahu anhu. Semuanya menyambut, ya Rasulullah, tinggal dia di tempat kami. Kata Rasulullah, biarkan jalan dia diperintah. Sampai beliau melalui Bani Adi ibn Najjar. Dan mereka ini paman-paman Nabi dari pihak ibunya. Iya. Dari pihak ibunya. Maka Nabi SAW ya, berkata, biarkan unta ini. Dia diperintah. Ternyata unta ini bersimpuh di situ. Di tempat Bani Adi bin Najjar. Iya. Bani Adi bin Najjar. Baik. Jadi ini kisah bagaimana diselesaikan masalah ini. Jelas ya? Jadi jawabannya ya sangat mudah sekali. Biarkan unta ini. Dia diperintah. Iya. Dia diperintah. Di mana unta itu bersimpuh, maka disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berdiam, dan di situ beliau akan tinggal. Dan di situ beliau membangun masjidnya. Jadi awal kali yang dibangun oleh Nabi itu di kota Medina, itu masjid. Di Kuba beliau membangun masjid. Masuk di Medinanya sendiri, di tengah kotanya, beliau bangun masjid dulu. Jelas ya? Setelah bangun masjid, beliau perintahkan untuk membangun rumah-rumah beliau di sekitar masjid. Iya. Maka dari sini bisa dipahami fungsi dari masjid itu dan pentingnya masjid dalam Islam. Pentingnya masjid di dalam Islam. Masjid itu adalah pusat kegiatan, pusat segala kebaikan, pusat pengembangan Islam, dan pusat untuk mendidik dan membimbing anak-anak kaum muslimin. Ya, menebarkan di tengah mereka peradaban dan ketinggian nilai-nilai Islam. Maka harus dipahami dari pentingnya masjid ini. Dan ini terlihat ya dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Fahalla fi dari Abi Ayyuba hatta btana masjidahu rahiba." Maka beliau pun tinggal di rumah Abu Ayyub. Iya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Sampai masjid beliau yang luas itu selesai dibangun. Wa haulahu manazilan li ahlihi, dan beliau juga bangun di sekitar masjid rumah-rumah untuk keluarganya. Iya. Jadi beliau bangun juga rumah-rumah untuk keluarganya di sekitar masjid. Dan dimaklumi ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak langsung membangun 9 rumah, tapi beliau membangun rumah sesuai dengan keperluan di sekitar masjid. Karena itu yang bersama beliau waktu itu adalah Saudah bintu Zam'ah. Nanti akan datang. Beliau membangun rumahnya bersama Aisyah. Kemudian beberapa istrinya yang lain akan dikisahkan oleh penulis. Jelas ya?
Jadi penyebutan dibangun rumah-rumah ini bukan artinya dibangun seluruhnya langsung 9. Memang ketika Nabi SAW meninggal, rumah beliau di sekitar masjid ada 9. Ya. Sesuai dengan jumlah istri beliau ketika beliau apa? Ketika beliau wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa haulahu ashabuhu fi dhillihi. Dan di sekitarnya juga para sahabat beliau, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membangun rumah-rumahnya. Iya. Jadi ada rumah-rumah para sahabat ya di sekitar situ yang dibangun oleh Rasulullah, dibangun oleh para sahabat mendekati masjid. Iya. Karena itu dimaklumi ya, terkait dengan pintu-pintu masjid atau jendela-jendela masjid. Ada sebagiannya disebutkan untuk Abu Bakar dan seterusnya. Iya. Kemudian kata beliau, tabat bihi taibatun min ba'di rada asyraqa ma qad kana minha aswada. Maka tabat bihi taibatu, kota Madinah pun menjadi sangat indah dengan keberadaan Nabi di situ. Min ba'di rada, setelah suatu hal yang kurang bagus. Ar-rada itu artinya setelah kondisi yang buruk di kota Madinah, maka setelah Nabi berada di situ menjadi sangat indah kota Madinah, menjadi sangat baik sekali. Ya, asyraqa ma qad kana minha aswada. Dan menjadi terang apa yang sebelumnya dia hitam di kota Madinah itu. Iya. Jadi ini penggambarannya bahwa keberadaan Nabi SAW itu menerangi penduduk kota dan memperindah kota tersebut. Nah, ini keberkahannya, negeri itu, sebuah negeri, sepanjang ada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang baik di negeri itu, maka itu adalah pokok keberkahan di negeri. Di antara pokok keberkahan di negeri tersebut. Karena itu penduduk Mekah bersamaan dengan kekafiran mereka, dan bagaimana mereka menantang Rasulullah SAW, bahkan menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu Nabi dan para sahabat masih berada di Mekah, belum berhijrah, mereka tidak dibinasakan. Padahal mereka menentang siapa? Menentang Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adabin alim. Itu tantangan kaum musyrikin. Dia menantang bukan siapa yang dia tantang. Yang dia tantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkata, ya Allah, kalau memang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini kebenaran dari sisi engkau, maka hujani kami batu dari langit. Atau datangkan siksaan yang pedih untuk kami. Ini siapa yang dia tantang? Allah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka tidak dibinasakan. Kenapa? Di kelanjutan, di ayat berikutnya dikatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُؤَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُؤَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang engkau Nabi Muhammad di tengah mereka. Dan tidaklah Allah menyiksa mereka sepanjang mereka para sahabat masih beristighfar. Maka adanya orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh di sebuah negeri, itu adalah kebaikan untuk negeri tersebut. Itu dari anugerah yang patut disyukuri. Iya. Baik. Jadi keberadaan Nabi SAW itu membawa keberkahan untuk kota Madinah. Tapi berdoa agar supaya kota Madinah itu diberi keberkahan sama dengan keberkahan Mekah. Bahkan lebih. Dan di antara kebaikan dan keutamaan kota Madinah juga dikatakan di sini, kanat lamin abwa'i ardillahi fazala da'uha bihadal jahi. Iya. Kata beliau, adalah kota Madinah itu tadinya adalah bumi Allah yang paling banyak wabahnya, paling banyak penyakitnya, paling banyak wabah penyakit di situ. Maka fazala da'uha, maka hilang dari penyakit itu dengan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik, itu bihadal jahi, itu
Itu paling indahnya diartikan dengan keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, disebutkan ya di dalam berbagai riwayat bagaimana kota Madinah ini adalah kota yang tadinya banyak sekali penyakit di situ, banyak wabak penyakit. Tapi Allah Subhanahu wa taala pindahkan wabaknya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi, ya, beliau melihat seorang perempuan hitam yang rambutnya aut-autan. Lalu dia keluar dari kota Madinah, pergi ke sebuah tempat yang bernama Mahya. Dan Mahya ini berada di Juhfa. Maka Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam mengartikan mimpinya bahwa ini wabah di kota Madinah sudah berpindah ke Juhfa. Sudah berpindah ke Juhfa. Jelas ya? Dan dulu di kota Madinah itu ada penyakit panas yang menjadi perumpamaan di tengah orang Arab. Jadi kalau sudah kena penyakit panas yang seperti kota Madinah, nah itu menjadi lemah orang-orang itu. Jelas ya? Nah ini dari penyakit-penyakit yang ada di kota Madinah itu dipindahkan ke Juhfa. Ya. Nah ini dari keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin di kota Madinah. Dikatakan oleh penulis, wa naqala Allahu bi fadli rahmati ma kana min humma biha lil Juhfati. Maka Allah memindahkan dengan rahmatnya penyakit humma yang tadinya berada di kota Madinah dipindahkan ke Juhfa. Walaysa dajjalun wala ta'unu yadkhuluha fahirzuha hasinu. Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Dan penyakit taun tidak bisa masuk ke kota Madinah. Karena kota Madinah ini bentengnya itu sangat kukuh sekali. Bentengnya sangat kuat dan terjaga. Ya, karena itu Dajjal itu bisa memasuki semua kota. Ketika dia keluar, Dajjal dia menginjak semua bumi kecuali Mekah dan Madinah. Kecuali Mekah dan Madinah. Di sudut-sudut kotanya itu ada malaikat-malaikat berdiri dengan pedang terhunus sehingga Dajjal tidak bisa masuk di dalamnya. Dan Taun juga tidak bisa masuk ke kota Madinah. Maka ini beberapa keutamaannya terkait dengan kota Madinah. Disyaratkan oleh penulis dan ini ditulis oleh para ulama buku-buku tersendiri tentang keutamaan kota Madinah. Ada buku-buku khusus ditulis tentang keutamaan kota Madinah. Ada buku khusus tentang keutamaan kota Mekah, buku-buku khusus ditulis tentang keutamaan kota Madinah. Dan di sini penulis memberikan beberapa bentuk keutamaan dari kota Madinah tersebut. Dan ini sebenarnya pembahasan kalau diuraikan di kajian tersendiri, ya ini sangat luas ya menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah dan keindahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuknya. Baik. Selesai di sini pembahasan. Mungkin kita cukupkan sampai sini untuk materi di kajian ini. Kajian untuk pertemuan kita di kali ini. Insyaallah taala kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang.